Saya akan menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suweraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirosudo. Organisasi Budi Utomo ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo ini tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi pendidikan Jawa. Saat ini, tanggal 20 Mei, itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perkembangan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo mulai menata dari sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 yang dilaksanakan di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta. Karena Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama, kongres ini menarik perhatian di kalangan pers dan tokoh masyarakat. Pada kongres di Yogyakarta ini, Raden Adipati diangkat sebagai presiden pertama Budi Utomo. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati, banyak anggota baru BU yang bergabung di organisasi ini, dan anggota muda memilih untuk menyingkirkan diri. Pada masa ini pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksud sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo, dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berlama-lama, nama ini diubah oleh Trojo Minoto menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh orang Indonesia yang hidupnya ditindas oleh penjajah. Sudah pasti keberadaan organisasi ini sangat ditakutkan oleh Belanda. Munculnya gerakan ini yang bersifat politik ini, semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil oleh Sarekat Islam dan Indis Partis, karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman. Karena gerakan politik ini, perkumpulan-perkumpulan pun terjadi, maka nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Kemarahan ini mendorong Suwerdi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara menulis artikel yang berjudul "Seandainya Saja Aku Orang Belanda". Tulisan ini yang menjebloskan dirinya menjadi dipenjara oleh tentara pemerintahan Hindia Belanda. Namun sejak saat itu, Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam gerakan orang-orang pribumi. Yang kedua adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Suegondo ketika Mr. Sunirio tengah berpidato di sesi terakhir Kongres Pemuda tersebut. Awalnya dibacakan oleh Suegondo
dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Ada pula isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang organisasi Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda. Terima kasih.